Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama kami di Bengkel Sastra. Nah, perkenalkan, nama saya Hoiruni Sarindiani. Dan saya Muhammad Sandika Syabani Akbar. Kami di sini sudah kedatangan salah satu guru, yaitu Pak Abi Wildan. Bapak mau tanya kabarnya. Kabar Bapak? Alhamdulillah, kabar baik, sangat baik. Alhamdulillah. Cerah. Alhamdulillah. Nah, Pak, di sini kalau boleh tahu nih, Bapak udah berapa lama nih ngajar di SMP 1 Pacat? Ya, untuk lama mengajar, kalau dalam kurun waktu belum cukup lama ya, belum cukup lama. Kurang lebih Bapak ngajar di sini 1 tahun setengah, mau 2 tahun lah. Sekarang mau 2 tahun ya. Kemarin masuk 2023 di sini karena penempatan awalnya dari sekolah swasta, penempatan di sini jadi per 1 Juni ya, per 1 Juni 2023 sampai sekarang kurang lebih 1 tahun mau 2 tahun lah gitu, untuk waktu di sini. Buat rasanya bisa Bapak masuk ke SMP kita ngajar gimana? Kalau boleh. Sangat gimana ya, kalau ada bahasa yang lebih mungkin bisa dibahasakan, karena ini gak ada bahasa yang lebih, tidak bisa diceritakan dengan bahasa ini mah secara apa ya, karena fantastisnya ya, maksudnya karena fantastisnya gini, orang lain nih, maaf, orang lain gitu kadang penempatan atau gimana itu udah lebih dari 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Bapak baru 3 tahun mau 4 tahun udah penempatan ya. Sangatlah sangat apa yang diidamankan orang tua dulu, orang tua Bapak dulu diidamankan pengen ini, alhamdulillah sekarang ya terlaksana gitu, alhamdulillah. Di masa-masa ya bukan dibilang apa ya, dibilang masih muda lah gitu ya, masih muda ya. Berarti Bapak hebat. Ya bukan hebat, udah jalan ya, bukan hebat, udah jalan ya. Nah, takdir semua pasti punya takdir masing-masing ya. Nah, Pak, kalau di sekolah ini Bapak ngajar kelas berapa nih? Kalau untuk ngajar tahun kemarin Bapak ngajar kelas 8 dan kelas 9. Kalau untuk tahun sekarang Bapak ngajar kelas 7 dan kelas 9. Jadi tetap di kelas 9. Cuma yang bedanya itu dari kelas 8 jadi kelas 7 gitu. Iya, yang bedanya cuma itu aja dari kelas 7. Kalau Bapak pengalaman organisasi ada gak sih? Iya. Kalau pengalaman organisasi ini umum ya, umum atau misalnya dari sekolah juga dulu, dari SD pernah di Pramuka ya, di Pramuka. Cuman udah mau naik Pratama pas pelantikan Bapak sakit, jadi nggak jadi Pratamanya, nggak jadi gitu. Karena ya sakit, lumayan parah. Tapi jadi Pratama itu pas di SMP lagi aktif-aktifnya, sampai ngalamin Bapak dulu udah pas di SMP pas mau naik ke Pratama itu pelantikan jam 1 malam disuruh mandi 2 hari berturut-turut, 2 malam berturut-turut dulu itu ya. Itu terus di mahasiswa dulu lagi kuliah. Kalau di SMA kebilang Bapak pasif. Enggak, pasif itu gak ikut organisasi, cuman datang ke sekolah belajar, nggak aktif lah. Datang ke sekolah kupu-kupu lah ya, lamun dia mau datang pulang. Aktif lagi pas kuliah. Pas kuliah aktif di BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa. Kalau di sekolah malah, kalau di tingkat SMP SMA mah OSIS nah. Ya OSIS ya. Seperti itulah, aktif itu sampai pernah berkunjung ke KPK, gedung DPR RI. Ya, gedung TPRI Nasional yang di Jakarta, itu pernah berkunjung. Hebat sekali. Pengalaman hidup, jalan hidup. Iya. Pak, kalau boleh tahu nih, Bapak di sini kan udah mulai ngajar kelas 9 sama kelas 7. Ya. Ngajar pelajaran apa nih, Pak? Apakah berbeda-beda atau satu mata pelajaran? Nah, ini untuk berhubung mata pelajaran, kebetulan Bapak pelajarannya kalau di kelas 7 itu beda dengan basic yang Bapak bawa. Bapak basic ya keluaran gitu, kuliah itu Bapak jalurnya di pendidikan agama Islam. Ya, pendidikan agama Islam. Tapi kalau di kelas 9 Bapak sesuai ngajar pendidikan agama Islam. Cuman kalau di kelas 7 kebetulan Bapak ngajar ilmu pengetahuan alam. Tapi insya Allah ya namanya barulah kita terus belajar ya. Alhamdulillah lah lancar. Program kan sekarang di sekolah kita lagi ada apa sih? Pesantren kilat. Apa sih program-programnya kalau boleh tahu? Program agama. Ini pesantren kilat. Kita berawal dulu ya dari latar belakangnya. Kita kan kalau di sekolah keagamaannya bukan kurang, tapi waktunya itu beda dengan di rumah.
Ya, beda dengan di rumah. Jadi kita sepakat dulu guru agama itu ngadain pesantren kilat. Ya, yang didukung juga banyak, didukung juga sama kepala sekolah, sama Wakasek semua itu ya. Nah, ini untuk program yang lebih dalamnya itu. Jadi siswa itu dikasih buku Ramadan. Dari mulai bangun sampai dia tidur lagi, di buku Ramadan tersebut ada contoh. Bangun jam berapa? Terus melaksanakan tadarus. Contoh ini tadarus. Tadarusnya surat apa dari ayat berapa sampai berapa? Itu di buku Ramadan itu ada semuanya. Sampai sholat juga ada sholat berjamaah, ada sholat sendiri, ya individu atau tidak sholat sama sekali. Alasannya kalau tidak sholat ada di buku Ramadan itu diterterakan, ya. Ada catatan amalia atau gimana, banyak lah. Terus puasa atau enggak, apalagi perempuan kan, ya perempuan udah pernah tahu lah sirkulasi perempuan kayak gimana. Nah itulah. Jadi program lebih mendalamnya tentang bagaimana kita menjalankan syariat ya, agama kita, agama Islam. Ya. Pak, kalau sebelum ngajar di SMP Negeri 1 Pacet, Bapak pernah ngajar di mana nih? Nah, kebetulan sebelum ngajar di sini, pertama dulu Bapak ngajar itu di MI Madrasah Ibtidaiyah, ya, ngajar di daerah Ranca Ekek dekat stasiun. Dulu itu kurang lebih Bapak 2 tahun ngajar di sana. Sudah itu pindah ke sini dekat rumah, ya, ngajar di SMP Plus Daruniam, ya, kurang lebih 1,5 tahun lagi belajar biasa. Ya alhamdulillah, ya ada ada pendaftaran buat kenaikan atau apalah, penempatan, ikutan, lancar. Bahkan ini terasa surprise juga buat Bapak karena gini, 2 hari sebelum ditutup pendaftaran Bapak baru daftar, ya, baru daftar. Itu juga tahu dari teman, katanya kenapa belum daftar, sedangkan teman 2 minggu 3 minggu ke belakang udah pada daftar. Wah, udah ngapalin materi atau gimana ya, ini 2 hari 2 malam ya mau ngapalin apa gitu, udah haula aja. Tapi alhamdulillah ya, ini qadarullah ya. Dia qadarullah, qada dan qadar termasuk takdir lah buat Bapak ya, jalan udah. Oh ya Bapak, kan Bapak juga sempat di SMP waktu itu aktif juga. Ya. Ada efek sampingnya gak sih yang ke bawah sampai sekarang? Lumayan sih, bukan lumayan lagi ya, banyak sekarang juga. Kalau diasah datang lagi itu yang dulu ya, itu di pramuka kan, contoh lah PBB-nya ya, PBB-nya atau misalnya kenaikan pangkat atau gimana setidaknya tahu gitu gimana jalur-jalurnya, bukan cuman tahu dari teori aja, tapi tahu prakteknya itu juga kayak gimana. Sampai sekarang diterapkan, bahkan bukan cuman di sekolah atau gimana, untuk kehidupan Bapak di rumah juga, di keluarga Bapak praktekkan. Ya maksudnya ambil ketegasannya, ya, ambil poin-poin yang berharganya itu diambil untuk kehidupan. Ya, seperti itu. Nah, Pak, bagaimana perasaan Bapak ketika di sekolah SMP Negeri 1 Pacet sama di sekolah yang sebelum ke SMP Negeri 1 Pacet? Apakah ada perbedaan atau persamaan atau bagaimana, Pak? Ya, ini ya. Kalau untuk perbedaan pasti punya ciri khas masing-masing ya. Ciri khas masing-masing itu ada, pasti punya. Apalagi dulu Bapak kalau di SMP yang dulu itu basicnya itu pesantren. Jadi kalau sekarang kan di kita ini pesantren kilat. Kalau dulu mah Bapak zaman Ramadan itu, di Ramadan itu nggak ada pesantren kilat. Kenapa nggak ada pesantren kilat? Karena anak-anaknya juga tiap hari udah pesantren kilat. Ya udah pesantren. Kalau ditambah lagi di sekolah, kebayang kayak gimana gitu maksudnya. Jadi kita tetap aja fokus di sekolah, tetap fokus pembelajaran biasa gitu ya. Terus kalau lihat volume siswa-siswinya juga, ya namanya juga swasta, maaf agak jauh lah gitu ya, agak jauh. Tapi untuk pembelajaran alhamdulillah, kalau untuk pembelajaran di kelas nggak ada bedanya kita sama ya, belajar mau dimanapun. Anak-anak di sana Bapak dulu belajar sama sekarang, metode termasuk mode pembelajaran atau gimana Bapak terapkan sama, nggak dibeda-bedain ya. Kalau untuk karakteristik anak pasti semua juga beda karakteristik gitu ya. Pak, kalau misalnya di SMP waktu dulu nih Bapak, sama ada sistem perpisahan gitu nggak atau gimana? Nah, kebetulan kalau untuk perpisahan ya, kalau di kita mah kalau istilah Sundanya raramean lah ya, raramean.
keramaian ketika kita perpisahan atau keluar kelas 9. Kelas 9. Kalau dulu itu pas Bapak tahun terakhir berarti tahun 2022, 2023 itu baru ada perpisahan karena basicnya pesantren, jadi perpisahannya juga cuman perpisahan biasa. Tapi pas tahun terakhir pas Bapak mau keluar itu termasuk salah satu juga Bapak yang supportnya, termasuk panitia pelaksana juga di sana di dalam, baru ngadain sampai sekarang itu, sampai sekarang perpisahan di sekolah yang lama Bapak dulu diadakan, jadi agenda 1 tahun sekali ya, jadi itu diadakan lah rame. Pesan Bapak buat sekolah kita itu apa sih? Kalau untuk kesannya terlalu banyak ini secara garis besar ya, secara garis besar ini kesannya pertama dari dulu Bapak kesini, kalau lingkungan baru pasti yang namanya adaptasi ya, adaptasi. Terus kesannya juga sekarang lebih disiplin waktu, bukan berarti zaman dulu nggak disiplin ya. Dulu juga Bapak kalau ditambahin kan sama apa, nggak ke sekolah aja gitu, jadi ditambahin tugas ini tugas ini tugas ini. Kadang lagi belajar beres jam 10 jam 11 udah beres, gak ada jadwal lagi, ada perintah misalnya ke dinas atau gimana, berangkat ke dinas. Kalau sekarang mah ya jauh lah, jauh seperti itu. Paling sekarang mah kalau misalnya sekolah full belajar biasa sampai jam 2 atau setengah 3 baru beres langsung pergi kemana gitu. Jadi waktu lebih teratur lah sekarang, lebih termanage, lebih termanage daripada dulu. Pak, kalau soal perpisahan nih, kalau di sekolah ini gimana nih Pak? Nah ini kalau soal tahun ini apakah akan ada atau gimana? Nah ini kalau untuk perpisahan ya, kita di sini sebutnya nggak perpisahannya karena terlalu apa ya, bukan terlalu ekstrim, terlalu sedih kalau bahasa piranya ya, terlalu sedih atau gimana ya gitu. Tapi kita namakannya itu tasyakur kelas 9 ya, tasyakur kelas 9. Jadi syukuran kelas 9 udah beres pembelajaran tingkat SMP ya. Nah pertanyaannya, kita akan diadakan atau gimana? Insya Allah kita akan adakan tahun sekarang ya, kita akan adakan tahun sekarang ya, termasuk guru-guru ikut di sana. Nah ini yang menjadi kadang salah arti ya, ini sekilas info juga, yang punya acara tersebut itu bukan guru-guru atau bukan sekolah, tapi kelas 9 itu yang punya acara. Jadi guru-guru mah, guru-guru wakasek atau semualah pokoknya yang ada di sekolah itu cuman tamu undangan ya. Sebetulnya kelas 9 itu sendiri yang punya hajatan, yang punya hajatan ya. Bagaimanalah kita orang hajatnya mau undang mau gimana itu ya, insya Allah kita adakan. Mudah-mudahan doanya juga lebih meningkat dari tahun-tahun yang sebelumnya ya, lebih ramai, lebih lancar lagi. Oh ya Pak, kan Bapak udah beberapa kali nih dipindah tugasin ke sekolah ini dan ini. Bagaimana sih cara Bapak untuk beradaptasi gitu? Ya. Kalau untuk beradaptasi kebetulan gimana ya, kata orang mah babari wawuh ya. Kalau dalam bahasa Sunda mah babari wawuh. Kalau Bapak mah ada yang baru, kalau misalnya Bapak yang datang, kalau belum ada yang menyapa, Bapak duluan menyapa. Bapak duluan menyapa. Atau mungkin misalnya ada di sini kan juga nggak semua ya, kayak ada kadang Bapak yang duluan nyapa atau orang lain duluan nyapa Bapak atau gimana ya, itu jawabannya itu aja lah. Jadi nggak gimana ya, kadang orang datang malu atau gimana, diem gitu ya gimana kan. Kalau Bapak mah nggak, orangnya apa ya, terbuka itu, jadi terbuka. Jadi alhamdulillah datang kemana-mana juga, kesini, termasuk sebelum datang ke sini kan Bapak kerja di mana, di catering atau gimana. Alhamdulillah nggak sampai 1 hari udah kenal ya, seminggu kenal semua karyawan ya, gitu aja ya. Alhamdulillah terbuka ya, terbuka. Harapan Bapak buat sekolah kita apa? Ini untuk harapannya untuk peningkatan waktu. Kalau bukan waktu ditingkatkan masuk jadi setengah 7 atau jam 6 enggak ya, maksudnya jadi kita masuk jam 7, di depan kan ada gerbang, di depan ada gerbang. Jadi harapan Bapak, harapannya ketika kita masuk jam 7 semua masuk, termasuk guru masuk, udah gerbang kunci, itu aja. Pokoknya harapan itu aja. Terus sini kan kelas, sekarang kelas 7 ada 11, kelas 8 dan kelas 9 baru 10, harapannya bisa main 11 semua. 11 semua. Jadi enak gitu, enak jadwal atau gimana itu enak semua.
Jadi kan rata gitu lah 11. Ya. Nah, terima kasih Bapak Udah. sudah bersedia Siap. datang Siap, Jadi- sama-sama. menjadi Sumber Narasi. suara dari kita. ya. Ya, Nah, sama-sama. terima kasih banyak Siap, karena sudah sama-sama. meluangkan waktunya. Iya, siap sama-sama. Siap. Berbagi ini aja lah pengalaman ya. Ya. Pengalaman. Siap. Siap. Nah, segitu saja podcast di Bengkel Sastra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.